Jadi bagi teman-teman yang umumnya pada saat mengalami nyeri dada saja ataupun bergabung dengan debar-debar, itu yang di kepalanya yang pertama adalah waduh ini jangan-jangan jantung. Itu harus kita rubah, yang ada di kepala kita itu harus kita rubah. Harus kita rubah yaitu oh ini saya mengalami GERD saja, ini adalah sensasi GERD saja. Harus kita rubah menjadi seperti itu. Harus kita geser menjadi seperti itu agar kita bisa lebih tenang. Selama yang ada di kepala kita masih jantung, waduh ini jangan-jangan jantung, maka ya kita akan sulit untuk tenang. Yang pernah saya alami seperti itu. Jadi kita harus rubah dulu yang ada di kepala kita, yang mulanya aduh jangan-jangan jantung, harus kita rubah menjadi oh ini saya mengalami GERD saja, ini sensasi GERD saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan penderita gangguan asam lambung, GERD dan juga anxiety. Akhir-akhir ini saya menyimak banyak yang mengeluhkan teman-teman kita, para pejuang gangguan asam lambung khususnya, yaitu mengalami nyeri dada. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nyeri dada yang dialami oleh para pejuang gangguan asam lambung, GERD dan juga anxiety. Apa yang harus dilakukan oleh para pejuang gangguan asam lambung ketika mengalami nyeri dada? Gini, yang pertama yang harus dilakukan oleh para pejuang gangguan asam lambung ketika mengalami nyeri dada yaitu adalah tenang. Kita tetap tenang, karena gini, tenang itu adalah menurut saya pilihan yang paling baik, yang paling tepat. Itu sebatas pemahaman yang saya ketahui. Tenang itu adalah pilihan yang paling baik, yang paling tepat. Karena kita mau pilih apa selain tenang? Mau pilih panik, mau pilih cemas, ataupun pilih langsung pergi ke rumah sakit pun itu menurut saya kurang tepat. Kita harus tetap menenangkan diri kita dulu, karena juga tidak tenang pun itu tidak akan mengurangi sensasi yang kita alami. Kita akan tetap mengalami yang namanya nyeri dada ketika kita tidak tenang. Dan kalau kita cemas, panik, itu yang ada kita akan rugi sendiri. Justru kita akan rugi. Seperti dulu yang pernah saya alami ketika mengalami nyeri dada, itu saya panik luar biasa, saya cemas luar biasa. Karena memang saya itu orangnya pencemas, gampang cemas. Jadi ketika malam itu saya langsung cemas. Cemas semakin besar nggak bisa saya kontrol, semakin besar yang ada semakin kesulitan bernafas, nggak bisa plong, akhirnya kena serangan panik. Dan pada saat saya mengalami nyeri dada, saya periksakan ke rumah sakit, yaitu rekam jantung ataupun EKG, dan hasilnya pun normal. Hasilnya normal. Pulang sampai rumah, sore harinya saya minta suruh diantar ke rumah sakit yang lain, yang beda. Barangkali hasilnya beda, tapi hasilnya pun sama juga. Jadi saya rekam jantung sampai 2 kali. Karena memang saya orangnya pencemas, gampang cemas, gampang bingung sendiri. Itu adalah yang tidak tepat, yang tidak perlu teman-teman tiru, yang tidak perlu teman-teman lakukan. Karena juga gini, saya dulu mengalami nyeri dada itu bergabung dengan yang namanya debar-debar. Dan debar-debar itu rasanya sangat lumayan, debar-debarnya, dan rasa sensasi jantung itu seakan kayak mau copot. Pada saat itu saya mikirnya seperti waduh ini jangan-jangan mau copot. Karena memang debar-debarnya sangat lumayan. Dan itu sangat tidak perlu teman-teman tiru. Gini, teman-teman yang mengalami nyeri dada saja ataupun yang mengalami nyeri dada bergabung dengan debar-debar, teman-teman tetap tenang. Yang pertama, langkah pertama harus tetap tenang. Karena biasanya seperti ini, yang muncul di kepala kita pada umumnya, nggak semua ya, nggak berlaku semua, tapi pada umumnya yang muncul di kepala kita adalah waduh saya mengalami nyeri dada, ini jangan-jangan jantung. Apalagi yang ditambah dengan debar-debar, waduh ini jangan-jangan jantung. Karena saya dulu seperti itu, yang ada di kepala saya yang pertama adalah waduh ini jangan-jangan jantung. Dan saya tidak bisa mengontrolnya, ya akhirnya seperti itu tadi yang saya ceritakan. Jadi bagi teman-teman yang umumnya pada saat mengalami nyeri dada saja ataupun bergabung dengan debar-debar, itu yang di kepalanya yang pertama adalah waduh ini jangan-jangan jantung. Itu harus kita rubah, yang ada di kepala kita itu harus kita rubah. Harus kita rubah yaitu oh ini saya mengalami GERD saja, ini adalah sensasi GERD saja. Harus kita rubah menjadi seperti itu. Harus kita geser menjadi seperti itu agar kita bisa lebih tenang. Selama yang ada di kepala kita masih jantung, waduh ini jangan-jangan jantung, maka ya kita akan sulit untuk tenang. Yang pernah saya alami seperti itu. Jadi kita harus rubah dulu yang ada di kepala kita, yang mulanya aduh jangan-jangan jantung, harus kita rubah menjadi oh ini saya mengalami GERD saja, ini sensasi GERD saja. Dan cara untuk menggeser pikiran kita yang mulanya jantung yaitu adalah gini, harus kita sadari seperti ini teman-teman.
Memang nyeri dada itu ada dua, yaitu GERD ataupun jantung. Tapi harus kita sadari, harus kita pahami bahwa untuk sampai ke jantung itu tidak semudah yang kita bayangkan, teman-teman. Jadi kita harus pahami itu, harus sadari itu, bahwa untuk ke jantung itu tidak semudah yang kita bayangkan. Itu agar bisa menggeser pikiran kita yang mulanya jantung menjadi oh ini GERD. Dan modal kita yang berikutnya untuk menggeser yaitu adalah biasanya kita sudah periksa sebelumnya ke dokter, bahwa kita dibilangin oleh dokter bahwa kamu sedang mengalami gangguan asam lambung ataupun GERD. Biasanya dibilangin seperti itu. Jadi bermodalkan itu juga kita harusnya juga bisa menggeser pikiran kita yang mulanya jantung bisa ke arah GERD. Seharusnya seperti itu. Kita bermodalkan kedua itu tadi. Dan modal kita berikutnya untuk menggeser pikiran kita yaitu adalah teman-teman kita yang di luaran sana itu banyak sekali yang mengalami nyeri dada, bergabung debar-debar ataupun tidak bergabung debar-debar. Itu semua mengalaminya, hampir 99% mengalami yang namanya GERD, bukan jantung. Yang ke jantung ya tetap memang ada, dan faktanya ya memang ada, tapi saya sendiri belum pernah menemukan. Tapi mungkin teman-teman pernah menemukan, tapi saya sendiri belum pernah menemukan. Yang saya ketahui ya tetap, yang saya temukan ya tetap GERD itu tadi. Teman-teman kita di luar sana yang banyak mengalami nyeri dada itu adalah GERD. Jadi bermodalkan itu semua tadi, itu seharusnya kita bisa menggeser pikiran kita yang mengarah ke jantung, bisa kita geser menjadi oh ini saya GERD, oh ini sensasi saja. Jadi seperti itu, teman-teman. Dan langkah yang berikutnya yang harusnya kita lakukan adalah kita bisa minum ataupun kita bisa makan. Itu tergantung kondisi teman-teman pada saat mengalami nyeri dada itu, kondisi teman-teman pada saat lapar atau kenyang. Jadi kita sesuaikan saja. Karena pas mengalami GERD itu bisa pada saat kenyang, bisa juga pada saat lapar. Jadi pada saat teman-teman lapar ya berarti teman-teman makan saja. Kalau teman-teman sudah kenyang pada saat itu teman-teman minum saja. Kalau bisa air hangat. Tujuannya apa minum atau makan itu? Yaitu tujuannya adalah untuk meminimalisir yang namanya asam lambung naik. Itu untuk bisa meredakan. Tapi belum bisa mengatasi GERD keseluruhan, belum bisa. Kita tetap mengalami gangguan asam lambung, kita tetap mengalami GERD. Tapi pada saat itu kita bisa minum ataupun makan untuk menekan yang namanya asam lambung naik. Dan yang berikutnya, langkah berikutnya yang harusnya kita lakukan ya teman-teman, kalau menurut saya adalah kita biarkan saja, kita cuekan saja. Setelah kita minum ataupun makan, kita masih mengalami nyeri, kita biarkan saja, kita cuekan saja. Karena memang itu hanyalah sensasi saja, itu adalah sinyal bahwa kita mengalami GERD. Kita cuekan, kita biarkan. Kalau yang nggak mampu, yang nggak bisa nahan, bisa kita atasi juga dengan kita hangatkan menggunakan botol kaca yang diisi dengan air hangat. Itu juga bisa, teman-teman. Atau juga dengan menggunakan minyak gosok juga bisa. Kadang saya juga menggunakan minyak, kadang juga menggunakan botol, kadang juga saya cuekan. Jadi langkah berikutnya yang harusnya kita lakukan adalah seperti itu. Langkah berikutnya yang harusnya kita lakukan yaitu adalah balik-balik lagi, kita harus fokus ke GERD-nya, harus fokus ke gangguan asam lambungnya. Kita mengatasi GERD-nya, kita nggak mengatasi nyeri dadanya. Kita mengatasi GERD-nya karena sumber nyeri dadanya adalah berawal dari GERD itu tadi. Jadi kita fokusnya mengatasinya GERD itu tadi. Caranya bagaimana? Ya balik-balik lagi adalah kita harus menerapkan yang namanya 3P, mulai dari pola makan, pola pikir, dan juga pola hidup. Dari pola makan kita harus benar-benar pelajari mana yang harus dipantang, mana yang harus dimakan, mana yang harus dihindari. Itu harus kita benar-benar pelajari, teman-teman, karena agar supaya kita segera sembuh dari yang namanya GERD ataupun gangguan asam lambung, agar tidak terlalu lama ataupun berulang-ulang karena hanya mengalami kesalahan di makanan saja. Jadi di makanan itu kita pelajari apa yang boleh, apa yang nggak boleh, itu harus kita pelajari benar-benar. Di pola pikir juga sama, harus kita pelajari, harus kita tekan stres kita agar tidak terlalu tinggi stresnya. Dan juga pada umumnya para pejuang gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety, pikiran negatifnya itu tinggi, pikiran positifnya itu rendah. Itu kita rubah menjadi positif, pikiran positif kita yang tinggi dan pikiran negatif kita yang rendah. Itu kita rubah seperti itu. Caranya bagaimana? Saya sudah berulang kali membahas tentang pola pikir juga. Dan tentang pola hidup juga sama, kita harus pelajari benar-benar apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditinggalkan. Itu juga harus kita pelajari tentang pola hidup. Jadi ketiga pola itu harus kita pelajari benar-benar, harus kita terapkan dengan jujur, dengan konsisten, teman-teman. Kalau nggak konsisten itu akan lama. Jadi 3P harus kita pelajari benar-benar dan kita terapkan dengan konsisten, yaitu untuk mengatasi GERD. Ketika GERD-nya selesai, maka nyeri dada juga akan selesai. Nggak akan hilang timbul, nggak akan hilang timbul. Dan yang penting yang harus kita ketahui bahwa ketika kita mengalami nyeri dada, kita jangan tiduran ataupun jangan rebahan.
Kalau mau istirahat, kita istirahatnya sambil duduk saja ataupun menyender saja seperti ini. Kita tidak boleh rebahan. Kalau rebahan yang ada kita akan semakin nggak nyaman karena asam lambung akan semakin naik. Jadi yang harus diperhatikan adalah ketika mengalami nyeri dada kita tidak boleh rebahan. Jadi sekali lagi bagi teman-teman para pejuang gangguan asam lambung yang mengalami nyeri dada, yang pertama harus tetap tenang. Yang berikutnya bisa makan ataupun minum tergantung kondisi pada saat itu. Yang berikutnya bisa kita biarkan, cuekan saja karena memang itu adalah sensasi saja yang bersumber dari gut. Yang kita fokuskan adalah gutnya. Yang berikutnya yaitu tadi kita balik lagi ke menerapkan 3P dengan benar. Kita pelajari tentang 3P dengan benar. Sampai kapan? Sampai kita sembuh. Sebelum kita sembuh kita pelajari terus. Sebelum sembuh kita harus tetap gali yang namanya 3P. Barangkali ada yang lupa, barangkali ada yang kelewatan. Harus tetap kita pelajari sampai sembuh. Jadi saya kira itu selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.